Glory Man United, Ralf Rangnick mengincar kemenangan pertamanya di Liga Inggris saat Manchester United menghadapi Crystal Palace pada hari Minggu. Tugas Rangnick sebagai manajer sementara yang baru adalah untuk mengamankan kemenangan Liga Inggris pertamanya sebagai manajer United. Dan lawan yang dihadapi pun cukup mumpuni, Crystal Palace yang selalu alot saat berjumpa setan merah. Fans United di seantero jagat tentunya akan menantikan racikan sang maestro gegenpressing yang mengawali era baru sepeninggal Solskjaer dan Michael Carrick. IPL Game Week 15 Man United versus Crystal Palace hari Minggu 5 Desember pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Crystal Palace akan menuju Old Trafford pada hari Minggu dengan harapan akan mengacaukan pertandingan debut Ralf Rangnick sebagai manajer sementara atau interim dari Manchester United. The Eagles telah kalah dalam 2 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris, tapi menikmati performa yang sangat baik di Theatre of Dreams akhir-akhir ini, menang di masing-masing dari 2 kunjungan terakhir mereka di sana saat United dipegang oleh Ole Gunnar Solskjaer. Untuk mendapatkan hasil yang lain tentunya sang manajer Patrick Vieira berharap untuk menurunkan sebanyak mungkin pemainnya untuk perjalanan ke Old Trafford. Meskipun beberapa pemain harus mengadakan tes kebugaran yang sangat terlambat, yaitu di hari pertandingan. Bagaimana kekuatan kedua tim dan persiapannya? Mari kita simak bersama-sama. Dari kubu gelandang veteran Janus McArthur memulai musim yang sangat baik sebelum cedera tendon hamstring tiba-tiba menghentikan waktu bermainnya sebelum jeda internasional pada bulan November. Ketidakhadirannya sangat dirasakan oleh Palace dalam pertandingan mereka menghadapi Burnley, Aston Villa, dan Leeds United. Tapi tampaknya tidak akan terlalu lama sampai para fans bisa melihat pemain asal Skotlandia itu kembali merumput. Dia juga ditemani oleh pemain internasional Denmark, Joachim Andersen, yang telah melewatkan 2 pertandingan di mana kekalahan menghadapi Aston Villa dan Leeds United, dan dia adalah pemain lain yang tentunya sangat dirindukan di lini belakang Crystal Palace. Kemampuan passing sang bek tengah dan kepercayaan dirinya yang bisa bermain dari belakang telah membuatnya menjadi anggota skuad yang sangat berharga, dengan penggantinya James Tomkins tidak menawarkan perlindungan atau ketenangan yang sama di lini pertahanan. Palace akan bermain dengan 4-3-3. Guaita di bawah Mister Gawang, Ward, Tomkins, Guehi, dan Mitchell di belakang. Kouyaté, Slep, Gallagher di lini tengah dengan Ayew, Zaha, dan Edouard di depan. Optimisme sedang membuncah di kalangan penggemar Manchester United, di mana dalam konferensi pers pertamanya sejak dia ditunjuk sebagai manajer interim, Ralf Rangnick mengomentari bahwa ia berambisi untuk timnya lebih banyak mencetak gol dan kebobolan lebih sedikit. Rangnick ingin permainan di babak pertama dan kedua lebih teratur. Hal ini tentunya menyenangkan hati para penggemar karena mereka siap dan tertarik untuk melihat bagaimana janji Rangnick ini dijawantahkan menghadapi Crystal Palace pada hari Minggu. Mempertimbangkan segala sesuatu di masa lalu, akan mudah dicatat bahwa Rangnick lebih suka memainkan sepak bola menyerang. Formasi favoritnya adalah 4-2-2-2 dan 4-3-3. Juga operan yang berputar-putar tidak disukai oleh sang pelatih. Demikian juga operan back pass atau mundur ke penjaga gawang. Jenis sepak bola ini akan mengubah lini tengah serta pertahanan yang bocor, dan manajer klub ingin agar para pemain lebih disiplin. Kemungkinan dia akan menahan David De Gea sebagai penjaga gawang utama, meski sang kiper harus bekerja keras memperbaiki akurasi pengiriman bola panjangnya jika dia ingin tetap mempertahankan posisinya sebagai pilihan pertama. Dia hanya memiliki akurasi 40,8% meskipun dia lebih tinggi daripada 26,42% milik Dean Henderson. Formasi 4-2-2-2 tentunya membutuhkan 2 back sayap menyerang dengan 2 back tengah yang kompak, bisa memainkan sepak bola dengan tekanan
dan menerapkan garis pertahanan yang tinggi. Untuk memfasilitasi itu, Rangnick akan lebih memilih Harry Maguire dan Rafael Varane jika ia fit sebagai bek tengah. Dengan Varane belum pulih, tentunya Victor Lindelof akan menjadi pilihan utama. Membandingkan Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw dengan Diego Dalot dan Alex Telles, dua nama terakhir lebih efektif dengan umpan silang crossing dan serangan saat tim bermain menyerang. Namun Luke Shaw akan punya waktu untuk membuktikan dirinya setelah musim terobosan pada 2020-2021. Disinilah manajer asal Jerman akan mengambil keputusan penting. Saat Ole Gunnar dan Michael Carrick lebih memilih duo McFred di poros, tapi kita bisa berharap Rangnick mengambil pilihan yang berbeda. Sang manajer tentunya membutuhkan seseorang yang bisa memainkan sepak bola heavy metal, yang tidak menyerahkan bola terlalu mudah di bawah tekanan, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Kita tentu bisa mengharapkan Fred dan Donny van de Beek untuk menjadi pusat perhatian di poros lini tengah. Bruno Fernandes tentunya harus pindah ke posisi kiri interior, di mana Jadon Sancho di sayap yang berlawanan. Kita mengenal kedua pemain ini karena mereka bisa menekan secara intens dan kemampuan mereka untuk memenangkan bola kembali. Mereka akan membentuk quadruple atau 4 pemain menyerang dengan fullback selama transisi dari bertahan ke menyerang. Di lini depan, dengan tidak adanya striker kuno atau old fashion dan Mason Greenwood tidak dapat diharapkan, itu akan membuat Ralf Rangnick tentunya memilih Cristiano Ronaldo atau Edinson Cavani jika fit sebagai target man. Posisi penyerang atau duetnya bisa ditempati oleh Marcus Rashford yang mampu memperdaya lawan dengan kecepatan dan kemampuan menyerangnya, atau Anthony Martial. Kemungkinan United tampil dengan 4-2-2-2 dengan De Gea di bawah mister gawang, Dalot, Lindelof, Maguire, Telles di belakang, Matic atau Fred bersama McTominay di tengah, dan di sayap Sancho dan Fernandes atau Fred dengan Fernandes, dan di depan Sancho atau Rashford dengan Ronaldo. Statistik kunci, Crystal Palace telah menang 2-0 saat tandang menghadapi Manchester City di IPL musim ini. Mereka adalah salah satu dari tim London yang menang di kedua klub Manchester, baik City dan United, dalam liga atau kampanye papan atas. Klub lain adalah Arsenal pada 1990-91. Sementara itu Manchester United gagal memenangkan salah satu dari pertemuan Liga Inggris mereka dengan Crystal Palace musim lalu. Draw sekali dan kalah sekali. Mereka belum pernah 3 kali tanpa kemenangan menghadapi The Eagles sejak mereka tanpa kemenangan 4 pertandingan antara 1925 dan 1970. Crystal Palace telah memenangkan 2 pertandingan tandang terakhir mereka di Liga menghadapi United. Ini sebanyak yang mereka menangkan dalam 22 kunjungan sebelumnya ke Old Trafford di kompetisi Liga Inggris, yaitu menang 2 kali, seri 3 kali, dan kalah 17 kali. The Eagles telah mengambil 7 poin dari 4 pertemuan liga terakhir mereka dengan United, menang 2 kali, seri sekali, kalah sekali, sebanyak yang mereka dapatkan dalam 23 pertemuan sebelumnya melawan United, yaitu menang sekali, seri 4 kali, dan kalah 18 kali. Ofisial pertandingan akan dipimpin oleh wasit pertandingan ini, yaitu Craig Pawson. Kedua asistennya Lee Betts dan Scott Ledger. Vote ofisial Jonathan Moss, lalu wasit VAR-nya Simon Hooper, dan asistennya Derek Eaton. Manajer interim Ralf Rangnick yang baru ditunjuk untuk menukar di Manchester United tidak akan memiliki semua pemain utamanya untuk pertandingan menghadapi Crystal Palace di Liga Inggris minggu ini maupun menghadapi Young Boys di Liga Champions hari Rabu, karena Edinson Cavani, Paul Pogba, Rafael Varane semuanya tidak bisa tampil, sementara Luke Shaw, Nemanja Matic, dan Aaron Wan-Bissaka diragukan setelah mereka tampil dalam pertandingan menghadapi Chelsea. Striker veteran Edinson Cavani menghadapi masalah pada tendon selama penampilan yang luar biasa dalam kemenangan 3-0 atas Tottenham, dan kemudian bermain 20 menit menghadapi Atalanta awal November. Sementara Paul Pogba adalah pemain United yang mengalami cedera saat bertugas internasional dengan Prancis pada bulan November. Gelandang itu melakukan tendangan voli yang tidak berbahaya dalam latihan, tapi kemudian berteriak kesakitan dan memegangi pahanya lalu terpincang-pincang keluar lapangan. Tes mengungkapkan cedera membuatnya absen antara 6 sampai 10 minggu. Dia telah menghabiskan waktu di Dubai untuk bekerja pada pemulihannya. Sementara itu, setelah kembali dari cedera pangkal paha karena bermain untuk Prancis, rekan Pogba Rafael Varane bertahan selama 38 menit pada game keduanya,
lalu kemudian menderita cedera hamstring yang membuatnya absen sampai hari ini. Sementara itu, bek kiri Inggris Luke Shaw mengalami pukulan di kepala dalam kekalahan derby dari Manchester City dan divonis gegar otak. Berarti dia melewatkan kualifikasi Piala Dunia terakhir Inggris dan ditarik keluar sebelum akhir pertandingan pada saat menghadapi Watford dan kemungkinan tidak bisa tampil lagi selama beberapa pekan. Meskipun dia telah berjuang untuk kembali ke bentuk terbaiknya, bek kanan Wan-Bissaka tidak terluka absen dalam pertandingan menghadapi Arsenal. Michael Carrick saat itu mengungkapkan bahwa dia hampir bermain tapi kesakitan setelah tangannya diinjak pemain Chelsea pada hari Minggu sebelumnya. Dan terakhir, gelandang bertahan Nemanja Matic juga melewatkan pertandingan menghadapi Arsenal meski bermain 90 menit penuh di Stamford Bridge. Dia tampil bagus tapi kemudian ditarik karena cedera hamstring ringan. Demikian informasi seputar Manchester United dan prediksi pertandingan United menghadapi Crystal Palace. Tetap dukung Man United, glory Man United.